pati sahampati katanjalian diwarang ayacata santi dasata paraja kajatika desektu damang anukampi mang pajang. Ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama, mari kita semuanya bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sambuddha, guru para dewa dan manusia. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, selamat pagi semuanya. Bante harapkan kita semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, sebagai umat Buddha, upasaka, upasika yang berlindung kepada Santiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, sangat dianjurkan bagi kita semua untuk memperdalam pengetahuan kita sehubungan tentang Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kita perlu mengetahui dengan lebih baik, lebih jelas hal-hal yang berhubungan dengan Sang Buddha. Siapakah Sang Buddha itu? Bagaimana riwayat hidup Sang Buddha? Apa yang diajarkan oleh Sang Buddha? Apa kualitas-kualitas istimewa yang dimiliki oleh Sang Buddha? Apa keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh Sang Buddha dibandingkan guru-guru ajaran lain? Dengan mengetahui hal ini dengan jelas, maka hal itu bagus untuk menumbuhkan keyakinan kita, memperkuat keyakinan kita kepada Santiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kalau keyakinan kita kuat, maka batin kita akan bisa lebih maju, lebih berkembang ke arah hal-hal yang baik. Pada waktu kita melakukan puja bakti di wihara-wihara, biasanya kita ada membacakan atau melafalkannya perenungan terhadap Sang Buddha, perenungan terhadap Dhamma, dan perenungan terhadap Sangha, atau yang kita kenal sebagai Buddha Nusati, Dhamma Nusati, dan Sangha Nusati. Nah, perenungan ini perlu kita sering lakukan untuk memperkuat keyakinan kita. Di dalam perenungan terhadap Buddha Nusati disebutkan ada 9 kualitas mulia yang dimiliki oleh Sang Buddha. Demikianlah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh sang jalan ke nibbana, pengenal segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia yang sadar, yang patut dimuliakan. Itulah 9 kualitas mulia yang dimiliki oleh Sang Buddha, seperti yang disebutkan di dalam Buddha Nusati. Nah, di dalam Buddha Nusati ini ada disebutkan bahwa Sang Buddha itu merupakan guru para dewa dan manusia. Jadi, Sang Buddha bukan hanya guru kita, tetapi Sang Buddha itu guru manusia dan juga para dewa. Bahkan Sang Buddha itu merupakan guru para makhluk-makhluk yang tingkatannya lebih tinggi, seperti makhluk-makhluk di alam Brahma. Yang mana makhluk-makhluk di alam Brahma, mereka itu memiliki pengetahuan yang sangat luas. Mereka memiliki kekuasaan, kekuatan, dan kesaktian yang sangat besar. Sang Buddha sebagai seorang guru, beliau itu mengajarkan hal-hal yang baik
bukan hal-hal yang buruk. Beliau mengajarkan hal-hal yang berguna, bukan hal-hal yang tidak berguna. Beliau mengajarkan hal-hal yang bermanfaat yang bisa memberikan kita kebahagiaan, mengurangi penderitaan kita, bahkan bisa membebaskan kita dari penderitaan untuk selama-lamanya, penderitaan batin. Kita bisa terbebas dari lingkaran kelahiran dan kematian, terbebas sepenuhnya dengan mengikuti ajaran Sang Buddha. Sebagai seorang guru, Sang Buddha mengajarkan hal-hal yang benar, mengajarkan kebenaran yang sesuai dengan kenyataan kehidupan kita, bukan sesuatu yang hanya sekedar teori. Sang Buddha betul-betul menguasai apa yang beliau ajarkan, karena beliau mengajarkan sesuatu berdasarkan pengalaman langsung dari beliau. Beliau melihat langsung kebenaran tersebut. Beliau mengalami langsung kebenaran tersebut. Beliau menembus kebenaran tersebut. Sehingga ketika ada orang-orang yang bertanya kepada beliau, ada murid-murid atau siswa-siswa yang belum jelas bertanya kepada beliau, beliau mampu untuk menjelaskan dengan baik apa yang ditanyakan tersebut. Beliau mampu menghilangkan keraguan-raguan si penanya. Keraguan-raguan terhadap Dhamma, apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Dibandingkan dengan guru-guru yang lain yang ada pada zaman Buddha, banyak guru-guru yang ada pada zaman Buddha, mereka itu tidak menguasai dengan baik apa yang mereka ajarkan. Karena ajaran mereka itu tidak semua sesuai dengan kebenaran. Tidak sesuai dengan kenyataan kehidupan manusia. Sehingga ketika ada siswanya yang bertanya kepada mereka, bertanya tentang hal-hal yang sulit, ataukah ada umat yang bertanya kepada mereka, mereka tidak mampu memberikan jawaban yang sesuai, jawaban yang benar. Mereka akan menjawab sesuatu yang tidak ada hubungan dengan pertanyaannya. Ataukah kalau bukan, mereka akan menunjukkan mimik muka yang marah, mencari-cari kesalahan si penanya, menjelek-jelekkan si penanya, sehingga si penanya itu tidak berani bertanya lebih lanjut. Kalau bukan, mereka juga akan balas bertanya kepada si penanya, sehingga si penanya tidak mungkin untuk bertanya lebih lanjut. Nah, demikian. Sang Buddha sebagai seorang guru, beliau itu memiliki pengetahuan yang sangat luas. Bahkan pengetahuan yang beliau miliki, tidak ada satu makhluk pun yang bisa melebihi beliau. Makhluk-makhluk yang dikatakan sebagai makhluk-makhluk superior yang memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada makhluk-makhluk dewata seperti makhluk-makhluk di alam Brahma, yang mana mereka itu memiliki kelebihan-kelebihan. Apakah itu berupa kekuasaan, kekuatan, kesaktian, pengaruh? Mereka itu pengetahuannya tidak bisa melebihi pengetahuan Sang Buddha. Mereka masih berada di bawah pengetahuan Sang Buddha. Sang Buddha betul-betul menguasai dengan baik apa yang beliau ajarkan karena beliau telah menjalani secara langsung apa yang beliau ajarkan tersebut. Nah, ada satu makhluk Brahma yang bernama Baka. Makhluk Brahma Baka ini merupakan Brahma yang memiliki kekuasaan yang sangat besar. Ia memiliki kesaktian, kekuatan, dan pengaruh yang sangat besar pula. Saking lamanya ia berada di alam Brahma, ia sampai lupa tentang kehidupannya yang lampau. Ia juga lupa tentang bagaimana ia muncul di alam tersebut atau lahir di alam tersebut. Karena sudah lama di alamnya dia itu menganggap bahwa alam tempat keberadaannya dia merupakan alam yang kekal. Dia juga menganggap dirinya adalah kekal. Dia menganggap bahwa alam tersebut bertahan untuk selamanya, abadi, tidak tunduk pada kematian. Dia menganggap bahwa di sana tidak ada kelahiran, tidak ada penuaan, tidak ada kematian. Dan karenanya tidak ada kelahiran kembali. Dan lebih lanjut lagi dia berpikir bahwa tidak ada jalan pembebasan yang melampaui keadaan di sana. Nah, apa yang dipikirkan, pandangan salah yang dimiliki oleh Brahma Baka ini diketahui oleh Sang Buddha pada saat itu dengan pikiran Sang Buddha sendiri. Lantas, untuk menyadarkan Brahma Baka dari pandangan salahnya, dengan kesaktiannya Sang Buddha lenyap dari alam manusia dan muncul dalam sekejap di alam Brahma. Ketika Sang Buddha muncul di alam Brahma, Brahma Baka melihat kehadiran Sang Buddha. Brahma Baka menyambut Sang Buddha, mengucapkan selamat datang, kemudian mulailah Brahma Baka
menguraikan tentang pernyataannya yang mengatakan bahwa alam tempat keberadaannya tersebut merupakan alam yang kekal. Di sini kekal, di sini bertahan selamanya, di sini abadi, di sini tidak tunduk pada kematian, di sini tidak ada kelahiran kembali, tidak ada penuaan, tidak ada kematian, tidak ada tumimbal lahir. Di sini tidak ada sesuatu yang bisa melampaui pembebasan dari alam sini. Nah, itu yang dikatakan Brahmabaka kepada Sang Buddha. Sang Buddha lantas mengatakan kepada Brahmabaka, Brahmabaka, Brahma yang agung, telah tergelincir ke dalam ketidaktahuan. Sehingga mengatakan sesuatu yang tidak kekal sebagai kekal. Sesuatu yang bertahan selamanya sebagai yang bertahan sesuatu yang bertahan sementara sebagai sesuatu yang bertahan selamanya. Sesuatu yang tidak abadi sebagai sesuatu yang abadi. Sesuatu yang tidak tunduk pada kematian, sesuatu yang tunduk pada kematian sebagai sesuatu yang tidak tunduk pada kematian. Sesuatu yang dilahirkan, yang mengalami penuaan, yang mengalami kelahiran dan kemunculan kembali dianggap sebagai sesuatu yang tidak dilahirkan, tidak mengalami penuaan, tidak mengalami kematian, dan tidak ada kemunculan kembali. Ada jalan pembebasan di luar dari sini yang melampaui keadaan di sini, tapi dianggap sebagai tidak ada jalan pembebasan yang melampaui keadaan di sini. Nah, demikian Sang Buddha merespon pernyataan dari Brahmabaka. Ada Brahma lain yang hadir saat itu di sana. Brahma lain ini merupakan pengikut dari Brahmabaka. Pengikut dari Brahmabaka ini mengatakan kepada Sang Buddha, jangan mencela Brahmabaka. Jangan mencela Brahmabaka karena Brahmabaka ini merupakan Brahma yang agung, Maharaja yang tidak terlampaui, yang memiliki pandangan yang tidak mungkin keliru. Beliau adalah Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pembuat, Tuhan yang tertinggi. Tuhan yang tertinggi yang mana ayah dan penguasa dari segala sesuatu yang ada dan yang akan ada. Nah, dia lanjut lagi. Dulu ada Pertapa dan Brahmana. Pertapa dan Brahmana ini merasa jijik dan mencela para dewa. Pertapa dan Brahma ini merasa jijik dan mencela para Brahma. Dan ketika Pertapa dan Brahmana ini meninggal dunia, mereka terlahir kembali dan mendapatkan tubuh yang hina. Maksudnya terlahir ke alam yang rendah. Sebaliknya, dulu ada Pertapa dan Brahmana yang mana Pertapa dan Brahmana tersebut menyukai, mencintai para dewa, memuji para dewa, mencintai, menyukai dan memuji para Brahma. Setelah Pertapa dan Brahmana ini meninggal, ia terlahir kembali dan memiliki tubuh yang mulia, maksudnya terlahir di alam-alam yang baik. Karenanya itu, oh biku, saya ingatkan kepadamu, pastikan kamu bertindak sesuai dengan kata-kata Brahma. Jangan melampaui kata-kata Brahma. Jika kamu melakukan hal yang demikian melampaui kata-kata Brahma, maka sama seperti seseorang yang mengusir Dewi Keberuntungan yang telah mendekat. Ataukah sama seperti seseorang yang kehilangan pegangan tangan atau pijakan tanah ketika terjatuh ke dalam jurang yang dalam. Nah, demikian kata-kata pengikut dari Brahmabaka tersebut. Brahmabaka setelah pengikutnya itu mengatakan hal yang demikian, Brahmabaka kembali menegaskan tentang pernyataannya di awal. Ia menegaskan kebenaran pernyataannya bahwa yang dia katakan sebagai kekal memang kenyataannya adalah kekal. Yang dia katakan sebagai bertahan selamanya memang kenyataannya adalah bertahan selamanya. Yang dia katakan sebagai abadi memang kenyataannya sebagai sesuatu yang abadi. Demikian terus dia menguatkan pernyataannya ini. Nah, di akhir pernyataannya itu untuk lebih memperkuat yang dia katakan tadi, ia lantas menyinggung tentang betapa besar kekuasaan yang dia miliki. Sehingga dia katakan bahwa selama satu makhluk, selama seseorang masih berhubungan dengan air, masih berhubungan dengan udara, masih berhubungan tanah, masih berhubungan dengan api, maka orang tersebut atau makhluk tersebut masih berada di dalam wilayah kekuasaannya dia. Berarti saking besarnya kekuasaan dari Brahmabaka ini. Nah,
merespon pernyataan Brahmabaka ini, Sang Buddha bilang kepada Brahmabaka bahwa Sang Buddha mengetahui seberapa besarnya kekuasaan dari Brahmabaka. Sang Buddha juga mengetahui bagaimana kekuatan pengaruh kesaktian dari Brahmabaka. Sang Buddha juga mengetahui tentang usia dari Brahmabaka. Sang Buddha mengatakan bahwa Brahmabaka memiliki wilayah kekuasaan seluas 1000 sistem dunia. Tetapi masih ada makhluk-makhluk lain yang tingkatannya lebih tinggi yang memiliki kekuasaan yang lebih luas, yaitu makhluk-makhluk Brahma tingkatan jana kedua, ketiga, dan keempat. Mereka itu memiliki wilayah kekuasaan sampai 2000 sistem dunia, 3000 sistem dunia, sampai 4000 sistem dunia. Nah, Sang Buddha lebih lanjut mengatakan bahwa Sang Buddha mengetahui perbuatan-perbuatan baik yang pernah dilakukan oleh Brahmabaka di kehidupan lampaunya. Sang Buddha mengatakan dulu Brahmabaka itu pernah terlahir sebagai seorang pertapa yang sakti. Dia itu pada waktu menjadi pertapa yang sakti, suatu ketika ada serombongan saudagar yang lagi melakukan perjalanan. Serombongan saudagar ini mereka membawa barang-barang kepunyaan mereka masing-masing dan membawa kereta dan juga kuda untuk menarik kereta-kereta tersebut. Nah, mereka terus melanjutkan perjalanan dan sampai di gurun pasir. Tetapi ketika sampai di gurun pasir, karena waktu sudah malam, mereka tetap melanjutkan perjalanan. Tanpa mereka sadari, mereka tersesat di gurun pasir karena keadaan yang gelap. Setelah keadaan menjadi terang, maksudnya hari telah menjadi pagi, berubah menjadi pagi, mereka baru sadar bahwa mereka telah tersesat di gurun pasir. Tetapi mereka belum mendapatkan jalan keluar. Akhirnya persediaan minuman mereka semakin menipis dan habis. Pada saat itu, di lain tempat, pertapa yang merupakan Brahmabaka baru keluar dari meditasinya. Dia keluar dari gubuk pertapaannya dan dia melihat bahwa air sungai sedang meluap, sedang terjadi banjir. Nah, ketika melihat hal ini, muncul satu pemikiran pada diri pertapa tersebut. Pada saat ini kira-kira ada enggak orang yang lagi membutuhkan air, yang lagi membutuhkan minuman? Nah, kemudian dengan kesaktiannya, dengan mata dewanya, ia menyelidiki dunia ini. Siapakah yang membutuhkan air pada saat itu? Nah, ketika menggunakan kesaktiannya, ia melihat rombongan dari saudagar-saudagar tersebut yang lagi kehausan, yang lagi membutuhkan air. Kalau mereka tidak ditolong, mereka bisa mati kehausan. Maka dengan kekuatan kesaktian dari pertapa itu, dia bertekad, semoga air ini bisa mengalir ke arah para saudagar tersebut. Kekuatan kesaktian dari pertapa Brahmabaka ini betul-betul luar biasa. Air meluap dari sungai itu mengalir ke arah para saudagar-saudagar itu. Akhirnya para saudagar ini bisa mendapatkan air untuk diminum dan bahkan untuk mandi. Akhirnya mereka bisa membebaskan diri mereka dari rasa haus, mereka bisa mendapatkan kekuatan mereka sendiri dan mereka melanjutkan perjalanan. Akhirnya mereka semua bisa selamat keluar dari gurun pasir tersebut. Nah, itu perbuatan baik pertama yang dijelaskan oleh Sang Buddha kepada Brahmabaka dan para Brahma yang ada di sana. Lebih lanjut lagi, di waktu yang lain masih sebagai pertapa yang sakti, satu desa sedang dirampok. Desa tersebut merupakan desa tempat biasanya pertapa Brahmabaka mendapatkan dana makanan. Nah, para perampok menyerang desa tersebut dan merampas barang-barang milik penduduk. Para penduduk semuanya diikat dan disiksa. Kemudian penduduk ini dibawa ke tepi sebuah sungai. Nah, pada saat itu karena penduduk disiksa, mereka mengalami penderitaan, kesakitan, mereka berteriak-teriak. Teriakannya ini terdengar oleh pertapa Brahmabaka. Nah, kemudian ia menyelidiki apa sih yang sedang terjadi. Ditahulah bahwa desa atau penduduk desa tempat ia biasa mendapatkan dana makanan rupanya sedang dirampok. Maka untuk menolong penduduk desa, Brahmabaka pertapa tersebut menciptakan dengan kekuatan kesaktiannya, ya, ia menciptakan
pasukan bersenjata dalam jumlah yang sangat besar. Kemudian dia sendiri yang memimpin pasukan bersenjata ini pergi menyerang para perampok. Rupanya para perampok itu ketika melihat pasukan bersenjata dalam jumlah yang sangat besar, perampoknya itu ketakutan. Mereka tidak melakukan perlawanan sama sekali, mereka langsung melarikan diri. Akhirnya pertapa itu yang merupakan Brahmabaka berhasil membebaskan orang-orang penduduk desa dari bahaya perampok. Mereka setelah dilepaskan diberikan kembali barang-barang kepunyaan mereka sendiri. Nah, itu perbuatan baik kedua yang diceritakan oleh Sang Buddha, yang merupakan perbuatan baik dari Brahmabaka di kehidupan lampaunya. Pada kehidupan yang sama, Brahmabaka pernah menolong sebuah kapal yang sedang berlayar di sungai. Nah, kapal ini ternyata tidak bisa berlayar lebih lanjut karena tertahan oleh satu sosok naga yang galak. Makhluk naga ini memiliki keinginan untuk memakan daging manusia. Nah, orang-orang yang berada di atas kapal ketakutan berteriak-teriak. Hal ini diketahui oleh Brahmabaka. Nah, Brahmabaka lantas merubah dirinya menjadi seekor Garuda besar. Kemudian melayang di angkasa bersiap menyerang naga tersebut. Si naga yang ketika melihat ada burung Garuda besar, rupanya takut. Dia langsung masuk ke dalam air. Maka bebaslah kapal tersebut. Orang-orang di dalam kapal dibebaskan dan akhirnya mereka selamat sampai ke tepian. Nah, itu perbuatan baik ketiga yang diceritakan oleh Sang Buddha. Kemudian di kehidupan lampau yang lain, Brahmabaka ini pernah menjadi pertapa. Kali ini Brahmabaka menjadi pertapa yang mengajarkan tentang kebenaran, tentang kebaikan. Dan salah satu murid dari Brahmabaka pada saat itu adalah Sang Buddha sendiri. Jadi di kehidupan lampau Sang Buddha pernah bertemu dengan Brahmabaka. Dan Sang Buddha pada saat itu merupakan murid dari Brahmabaka sendiri. Pertapa yang merupakan Brahmabaka itu mengajarkan tentang kebaikan, mengajarkan tentang kecerdasan, kepatuhan kepada Kappa. Kappa itu merupakan Sang Buddha di kehidupan lampau. Kehidupan lampaunya Sang Buddha. Pada waktu itu Sang Buddha adalah bodhisatta. Itulah kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh pertapa yang merupakan Brahmabaka. Setelah menceritakan tentang perbuatan baik yang dilakukan oleh Brahmabaka di kehidupan lampaunya, Sang Buddha lantas melanjutkan lagi bahwa Brahmabaka ini walaupun sangat sakti, walaupun sangat berkuasa, tetapi Brahmabaka tidak mengetahui bahwa ada makhluk-makhluk lain yang lebih tinggi dari dia. Ada 3 jenis makhluk lain yang lebih tinggi dari Brahmabaka, yaitu makhluk-makhluk di alam Brahma sehubungan dengan jana kedua, alam Brahma sehubungan dengan jana ketiga, dan alam Brahma sehubungan dengan jana keempat. Nah, Brahmabaka tidak mampu melihat makhluk-makhluk yang lebih tinggi tersebut. Brahmabaka juga tidak mengetahui tentang mereka. Tetapi Sang Buddha mengetahui makhluk-makhluk tersebut dan Sang Buddha mampu melihat makhluk-makhluk ini. Dikatakan oleh Sang Buddha bahwa Brahmabaka dulunya sebetulnya penghuni, merupakan makhluk yang berasal dari alam Brahma yang tingkatannya lebih tinggi, yaitu alam Brahma sehubungan dengan jana kedua. Setelah meninggal dunia dari alam Brahma tersebut, Brahmabaka terlahir kembali di alam yang lebih rendah, yaitu alam Brahma sehubungan dengan jana pertama. Nah, karena Brahmabaka lama berada di alam Brahma yang jana pertama ini, dia melupakan tentang kelahirannya di sana. Dia juga melupakan tentang kehidupan lampaunya dan menganggap dia itu abadi, dia itu kekal. Memang dia memiliki kesaktian, memang dia memiliki kekuasaan yang sangat luas, memang dia memiliki kekuatan, tetapi dia lupa tentang kehidupannya yang lampau. Nah, setelah memberikan penjelasan yang panjang lebar ini, Brahmabaka belum mau untuk mengalah. Dia sudah tidak bisa membantah lagi kata-kata Sang Buddha. Kali ini Brahmabaka ingin memperlihatkan kesaktiannya kepada Sang Buddha untuk memperkuat kembali pernyataannya bahwa di sana adalah kekal, abadi, dan seterusnya. Dia bilang kepada Sang Buddha bahwa dia itu ingin
dia ingin menghilang dari hadapan Sang Buddha. Sang Buddha bilang, silakan menghilang kalau engkau mampu. Nah, Brahmabaka lantas mengerahkan kesaktiannya untuk menghilang dari hadapan Sang Buddha. Tetapi Sang Buddha menggunakan kesaktian beliau membuat Brahmabaka tidak bisa menghilang. Untuk kedua kalinya Brahmabaka berusaha untuk menghilang tetapi tetap tidak bisa. Kali ini Sang Buddha yang mengatakan kepada Brahmabaka bahwa Sang Buddha yang akan menghilang dari hadapan Brahmabaka dan juga Brahma-Brahma yang lainnya. Nah, dengan kekuatan kesaktiannya Sang Buddha membuat Brahmabaka dan juga Brahma-Brahma yang lain yang hadir, yang ada di sana pada saat itu tidak mampu untuk melihat keberadaan Sang Buddha. Tetapi mereka masih bisa mendengarkan kata-kata Sang Buddha. Nah, Sang Buddha melakukan hal tersebut, lantas memberikan pesan-pesan Dhamma kepada para Brahma. Para Brahma yang ada di sana menjadi terkagum-kagum, takjub dengan kesaktian Sang Buddha. Mereka belum pernah menemui ada makhluk yang sesakti itu, yang mana Brahmabaka pun tidak mampu untuk mengalahkannya. Mendengarkan pesan Dhamma dari Sang Buddha, akhirnya mereka sadar akan pandangan salah yang mereka miliki. Mereka sadar bahwa kehidupan di sana bukanlah kehidupan yang abadi, bukanlah kehidupan yang kekal. Kehidupan di sana tidak bertahan selamanya, tetapi kehidupan di sana juga sementara, sama seperti kehidupan kita di alam manusia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sedama, jadi pengetahuan Sang Buddha betul-betul sangat luas, bahkan melebihi pengetahuan dari makhluk-makhluk yang lain, bahkan makhluk superior seperti makhluk-makhluk dari alam Brahma. Sang Buddha sebagai guru para dewa dan manusia, para dewa juga sering mendengarkan ceramah Dhamma dari Sang Buddha. Ketika Sang Buddha memberikan ceramah Dhamma kepada orang-orang, ada para dewa yang turut mendengarkan. Nah, ada juga dewa-dewa yang memang sengaja turun ke alam manusia untuk bertanya Dhamma kepada Sang Buddha. Biasanya para dewa-dewa ini turun ke alam manusia pada malam hari, larut malam. Mereka itu ada yang bertanya kepada Sang Buddha, bagaimana sih cara menghentikan penderitaan, mengakhiri penderitaan. Sang Buddha memberitahu dia bahwa cara untuk menghentikan penderitaan adalah dengan melepaskan nafsu kesenangan indera. Lantas ada lagi dewata yang bertanya, apakah seorang Buddha ataukah arahat masih menggunakan kata-kata aku, milikku? Nah, Sang Buddha menjelaskan kepada dewata itu, seorang Buddha dan seorang arahat masih menggunakan kata-kata aku, masih menggunakan kata-kata milikku. Dia berbicara kepadaku, aku berbicara kepada dia. Dia melakukan hal ini kepadaku. Jadi Sang Buddha maupun para arahat masih menggunakan kata-kata aku milikku. Tetapi kata-kata aku milikku itu hanya sebagai bahasa untuk mempermudah komunikasi. Seorang Buddha ataukah seorang arahat, mereka itu telah mengerti bahwa telah tahu tidak ada lagi pandangan salah tentang aku. Mereka tidak memiliki pandangan bahwa ada aku, ada milikku. Mereka tahu bahwa tidak ada segala sesuatu di dunia ini yang merupakan aku, merupakan milikku, merupakan diriku. Pandangan salah tentang aku telah lenyap sampai ke akar-akarnya pada diri seorang Buddha ataukah seorang arahat. Ada lagi dewata yang datang ke Sang Buddha lantas mengeluh. Jadi bukan bertanya tetapi mengeluh. Nah, dewata ini mengeluh. Dewata ini bilang bahwa dia sangat sulit untuk mempraktekkan ajaran Sang Buddha. Berharap Sang Buddha bisa mungkin memotivasi dia, berharap supaya Sang Buddha bisa menghibur dia, ataukah bagaimanalah. Intinya dia datang mengeluh kepada Sang Buddha. Nah, Sang Buddha bukan menghibur dia, Sang Buddha malah mengatakan demikian. Sang Buddha memuji para bikhu. Sang Buddha mengatakan bahwa para bikhu yang melepaskan kehidupan duniawi, kehidupan berumah tangga, menjalani kehidupan sebagai bikhu, menjalankan moralitas, bermeditasi, dan melakukan kegiatan-kegiatan kebikuan lainnya. Walaupun sulit, tetapi mereka tetap melakukannya. Sang Buddha memuji para bikhu yang demikian. Tidak hidup di dalam kemudahan, tetapi hidup dalam kesulitan, tetapi para bikhu tersebut masih mau menjalani keadaannya demikian.
Nah, Dewata ini kembali ngeluh. Dia bilang tetap sulit untuk menjalankan ajaran Sang Buddha karena ini itulah. Nah, Sang Buddha lantas kembali menegaskan bahwa walaupun sulit, suatu jalan walaupun sulit, tetap harus dijalani untuk mencapai pencerahan. Jadi, keadaan-keadaan yang sulit, tetap kita harus melalui keadaan tersebut kalau kita ingin mencapai sesuatu. Karena itulah yang harus ditempuh. Tidak ada jalan lain lagi. Jadi mau nggak mau memang kita harus mengalami kesulitan, mengalami penderitaan tersebut untuk mencapai satu tujuan, untuk mencapai satu tingkatan. Dalam hal ini, ketabahan, kesabaran sangat diperlukan di dalam kehidupan kita. Jadi hal ini mungkin memberikan contoh kepada kita bahwa di dalam menjalani kehidupan, jangan karena sulit lantas kita menyerah. Kita tetap harus berusaha. Mungkin kita bisa terjatuh, itu hal yang wajar. Mungkin kita bisa gagal. Kita jatuh, kita gagal, bukan berarti kita nggak boleh berusaha lagi. Kita tetap harus bangkit, berjalan lagi untuk sampai ke tujuan. Nah, demikian yang dijelaskan oleh Sang Buddha kepada dewata tersebut. Ada dewata lain yang datang kemudian bertanya, apa sih penyebab kemerosotan? Apa sih berkah itu? Nah, ada kan di dalam Manggala Sutta yang biasa kita baca pada waktu puja bakti di wihara kan. Nah, dikatakan bahwa dulu, jadi dulu baik orang-orang maupun para dewa, mereka itu memiliki pendapat sendiri, pandangan sendiri tentang berkah. Tidak sepakat. Ada yang bilang berkah itu seperti ini, ada yang bilang berkah itu seperti itu, ada yang bilang berkah itu begini, ada yang bilang berkah itu begitu. Nah, demikian. Mereka tidak sepakat. Akhirnya para dewata berdiskusi. Sebetulnya berkah itu apa sih? Karena belum ada kesepakatannya. Nah, lantas dianjurkan untuk menemui Sang Buddha. Kenapa menemui Sang Buddha? Karena Sang Buddha adalah makhluk yang telah tercerahkan, mengetahui dengan baik tentang kehidupan ini, telah terbebaskan dari penderitaan. Sang Buddha memiliki pengetahuan yang luas, maka salah satu dari mereka turun ke alam manusia. Dikatakan di dalam Mahamanggala Jataka bahwa makhluk dewata yang turun tersebut adalah Dewa Saka sendiri, Raja Dewata. Nah, sama seperti dewata-dewata yang lain, mereka kebanyakan turun ke alam manusia di malam hari. Nah, bertanyalah dewa itu kepada Sang Buddha tentang apakah berkah itu. Sang Buddha lantas menjelaskan, menyebutkan 38 berkah utama. Nah, 38 berkah utama itu bisa kita lihat di buku-buku Paritaya. Nah, isi dari 38 berkah utama yang disebutkan oleh Sang Buddha rata-rata tentang berbuat baik. Berdanakah, menjalankan silakah, merawat orang tuakah, bergaul dengan orang-orang yang bijaksana, tidak bergaul dengan orang-orang yang bodoh, dan lain-lain seterusnya. Jadi berkah itu bukan seperti dipercikin air paritaya, tetapi berkah yang dijelaskan oleh Sang Buddha, berkah utama merupakan perbuatan-perbuatan baik yang patut kita lakukan. Nah, ada lagi yang lain lagi ya, dewata yang lain lagi. Dalam hal ini Dewa Saka. Dewa Saka ini adalah Raja Dewata. Nah, Dewa Saka ketika mengetahui bahwa kehidupannya sudah tidak lama lagi sebagai Raja Dewata, dia ingin menemui Sang Buddha. Sebetulnya sebelum-sebelumnya ingin menemui Sang Buddha dan bertanya kepada Sang Buddha, tetapi selalu tidak mendapatkan kesempatan yang sesuai. Kali ini Dewa Saka mendapatkan kesempatan yang sesuai. Dan bertanyalah Dewa Saka kepada Sang Buddha. Kali ini penjelasan tanya jawab antara Dewa Saka dan Sang Buddha menghasilkan Dewa Saka berhasil mencapai tingkat kesucian Sotapanna pada saat itu. Dewa Saka begitu berbahagia karena bisa menemui Sang Buddha dan bisa bertanya dhamma kepada Sang Buddha, yang mana membuahkan Dewa Saka berhasil mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Di dalam tanya jawab tersebut, ada di dalam Sakapanha Sutta ya, Dewa Saka mengatakan kepada Sang Buddha, Dewa Saka pernah menemui para pertapa, para guru-guru ajaran lain. Ketika ditemui,
Dewa Saka ingin bertanya Dhamma kepada para guru-guru dari ajaran lain. Tetapi ketika Dewa Saka ini bertanya kepada guru-guru dari ajaran lain, mereka itu ketika ditanya balik bertanya, "Siapa kamu?" Dewa Saka lantas menjelaskan kepada dia, "Oh, saya Dewa Saka, Raja Dewata." Ketika mendengar hal ini, para pertapa tersebut langsung sangat gembira. Kenapa? Karena mereka itu dikunjungi oleh Raja Dewata. Lantas mereka yang bertanya kepada Dewa Saka, bukan Dewa Saka yang bertanya kepada para pertapa tersebut. Para pertapa itu bertanya kepada Dewa Saka dan Dewa Saka menjelaskan Dhamma kepada mereka. Jadi dalam hal ini Dewa Saka yang menjadi guru para pertapa-pertapa ini. Dewa Saka mengajarkan Dhamma sebatas yang diketahui oleh Dewa Saka. Nah, itu cerita-cerita tentang dewa-dewa yang bertanya kepada Sang Buddha, yang mendatangi kepada Sang Buddha. Ada lagi satu dewata. Satu dewata ini yang bernama Subrahma. Dewa Subrahma ini sering mengejar kesenangan indera. Jadi ya maklumlah kita mungkin juga sama ya, masih mengejar kenikmatan indera, suka melihat pemandangan, suka mencicipi makanan enak, mendengar suara-suara yang merdu, yang nyaman, mendapatkan sentuhan yang nyaman apa dan lain-lain seterusnya ya. Jadi Dewa Subrahma ini pada satu ketika dia lagi bermain-main dengan dayang-dayangnya. Dia memiliki dayang-dayang yang banyak. Nah, pada waktu lagi bermain-main itu, tiba-tiba sebagian dari dayang-dayangnya itu menghilang dari alam dewata. Menghilang dari alam dewata, Dewa Subrahma ini tidak bisa menemukan dayang-dayangnya itu. Akhirnya dia pergunakan kesaktiannya dia pergunakan mata dewanya dia untuk menyelidiki, mencari dayang-dayang tersebut, dan ternyata ia ketahui dayang-dayang yang menghilang itu telah meninggal dunia dari alam dewata dan terlahir kembali di alam neraka. Selanjutnya dia menyelidiki juga tentang kematiannya dia dan juga dayang-dayang yang tersisa. Dan dia sadari ternyata baik dia maupun dayang-dayang yang tersisa kalau nanti meninggal akan terlahir kembali di alam neraka sama seperti dayang-dayang yang tadi. Nah, dia menjadi takut, khawatir, tidak tenang, dia gelisah. Ketidaktenangannya ini, kegelisahannya ini dibawa-bawa terus sampai akhirnya dia memutuskan untuk pergi menemui Sang Buddha. Maka ketika dia pergi menemui Sang Buddha, dia bertanya kepada Sang Buddha, bagaimana sih cara mengatasi perasaan takut? Karena dia tidak bisa tenang ya. Dia takut dia nanti terjatuh ke alam neraka. Dia tahu bahwa alam neraka itu kehidupan di sana sangat menderita. Orang makhluk-makhluk yang ada di sana merasakan penderitaan yang luar biasa. Nah, bertanya kepada Sang Buddha memberitahu kepada Dewa Subrahma ini, untuk melepaskan diri dari ketakutan tidak lain dengan cara pengendalian dari indera-indera. Untuk melepaskan dari ketakutan ini tidak lain dari melepaskan kemelekatan terhadap segala sesuatu. Itu saja pesan Dhamma singkat dari Sang Buddha. Tetapi pesan Dhamma yang singkat ini menurut kitab komentar mengatakan bahwa pesan Dhamma yang singkat itu bisa membuat Dewa Subrahma maupun dayang-dayang lainnya berhasil mencapai tingkat kesucian Sotapanna pada saat itu. Sehingga mereka terbebas sudah dari alam-alam rendah. Mereka tidak mungkin lagi terjatuh ke alam seperti alam neraka, alam binatang, alam hantu, ataukah alam asura. Jadi mereka sangat beruntung karena berhasil mencapai tingkat kesucian Sotapanna pada saat itu. Nah, demikian beberapa contoh-contoh bagaimana para dewa mendatangi Sang Buddha untuk bertanya Dhamma kepada Sang Buddha. Sebetulnya masih banyak contoh-contoh di mana para dewa itu bertanya kepada Sang Buddha tentang Dhamma. Mereka itu merupakan siswa-siswa Sang Buddha. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sedhamma, sebagai seorang guru, Sang Buddha memiliki keistimewaan, keunggulan dibandingkan dengan guru-guru ajaran yang lain. Sang Buddha mampu mengetahui kehidupan lampau seseorang.
Sang Buddha mampu mengetahui kecenderungan seseorang. Sang Buddha mampu mengetahui tingkatan batin seseorang. Apakah batinnya telah siap untuk mendengarkan dhamma tingkat tinggi atau belum? Sang Buddha mampu mengetahui objek meditasi yang cocok untuk seseorang. Nah, sehingga Sang Buddha karena memiliki keunggulan ini mampu memberikan dhamma, mampu memberikan objek meditasi yang sesuai bagi seseorang. Kemampuan ini tidak dimiliki oleh guru-guru yang lain. Kemampuan ini hanya dimiliki oleh Sang Buddha. Hal ini sama yang terjadi pada Bante Culapantaka. Nah, Bante Culapantaka ini merupakan seorang biku yang memiliki kekurangan. Ia kurang pandai. Ia tidak bisa menghafal satu bait syair walaupun waktunya 4 bulan loh. Nah, keadaan ini didapat karena dulunya Bante Culapantaka pernah melakukan satu perbuatan buruk. Di kehidupan lampaunya, Bante Culapantaka ini adalah seorang biku di zaman Buddha Kassapa ya. Buddha Kassapa itu merupakan Buddha sebelum Buddha Gotama. Jadi pada saat itu Bante Culapantaka adalah seorang biku juga. Nah, Bante Culapantaka pada kehidupan yang lampaunya itu mengganggu seorang biku yang sedang menghafal Dhamma, sedang menghafal sutta-sutta. Nah, karena diganggu, biku ini akhirnya tidak berhasil menghafal Dhamma, tidak berhasil menghafal sutta. Sebagai akibat dari perbuatannya tersebut, di kehidupannya yang saat itu, Bante Culapantaka tidak memiliki kepandaian untuk menghafal. Walaupun hanya satu bait syair, beliau tidak mampu menghafalnya dalam waktu 4 bulan loh. Nah, Bante Culapantaka ini memiliki seorang kakak yang bernama Mahapantaka. Bante Mahapantaka duluan menjadi biku. Nah, setelah menjadi biku, Bante Mahapantaka tekun berlatih meditasi. Tekun berlatih meditasi berhasil mencapai tingkat kesucian tertinggi Arahatta. Berhasil mencapai tingkat kesucian tertinggi, Bante Mahapantaka berpikir, alangkah baiknya kalau bisa mengajak adiknya Culapantaka untuk menjadi biku juga. Alangkah baiknya kalau Culapantaka bisa mencapai tingkat kesucian yang sama seperti dirinya. Maka Bante Mahapantaka lantas mengajak Bante Culapantaka. Pertama-tama Bante Mahapantaka ini meminta izin dulu ke kakek mereka untuk mengizinkan Culapantaka untuk masuk menjadi anggota sangga. Karena yang rawat mereka, baik Mahapantaka maupun Culapantaka adalah kakek mereka. Kakek mereka merupakan seorang upasaka yang memiliki keyakinan yang kuat kepada Santiratana. Ketika cucunya meminta untuk izin masuk ke menjadi anggota sangga, tentu saja dia dengan senang hati memberikan izin. Maka Bante Culapantaka pun lantas masuk menjadi biku. Bante Mahapantaka menabiskan Bante Culapantaka dan membimbing Bante Culapantaka. Tetapi walaupun Bante Mahapantaka adalah seorang arahat, Bante Mahapantaka tidak berhasil membimbing Bante Culapantaka mencapai tingkat kesucian. Bahkan untuk menghafal satu bait syair saja, Bante Culapantaka tidak mampu untuk melakukannya. Suatu ketika, Bante Culapantaka ingin melepaskan kehidupan kebikuannya. Dia merasa bahwa dia sudah tidak cocok lagi menjalani kehidupan kebikuan. Dia ingin kembali menjadi umat awam biasa. Dengan menjadi umat awam biasa, dia pikir dia bisa banyak berbuat baik, bisa berdana kepada Sang Buddha, berdana kepada Sangha. Maka saat itu dia sudah memutuskan untuk melepaskan kehidupan kebikuannya. Nah, pada saat itu Sang Buddha tahu apa yang dipikirkan oleh Bante Culapantaka. Maka untuk mencegah Bante Culapantaka supaya tidak melepaskan kehidupan kebikuannya, Sang Buddha berjalan bolak-balik di jalanan yang akan dilalui oleh Bante Culapantaka. Nah, ketika Bante Culapantaka akan melewati jalan tersebut, Bante Culapantaka lihat ada Sang Buddha. Beliau lantas menghadap ke Sang Buddha dan memberikan penghormatan kepada Sang Buddha. Sang Buddha tanya kepada Bante Culapantaka mau kemana? Bante Culapantaka lantas menjelaskan kepada Sang Buddha bahwa dia sudah tidak ingin lagi menjadi biku. Dia ingin kembali ke kehidupan sebagai umat awam biasa.
dia merasa tidak cocok menjadi seorang bikhu, dia ingin menjadi umat awan, dia ingin supaya bisa banyak berbuat baik dengan berdana. Nah, tetapi Sang Buddha tidak menganjurkan dia untuk lepas. Sang Buddha mengajak Bante Culapantaka ke depan kutinya, ganda kuti. Lantas Sang Buddha memberikan Bante Culapantaka itu selembar kain bersih. Menyuruh Bante Culapantaka untuk bermeditasi. Menggunakan kain bersih tersebut, Bante Culapantaka disuruh menghadap ke timur, ke arah matahari terbit ya. Menghadap ke timur, kemudian menyuruh Bante Culapantaka bermeditasi dengan cara menggosok-gosok kain tersebut. Menggosok-gosok kain tersebut sambil melafalkan Rajo Haranam bersila kotoran. Nah, setelah memberikan instruksi yang demikian, Sang Buddha meninggalkan Bante Culapantaka bermeditasi dan Sang Buddha pergi ke rumah Tabijiwaka untuk menerima dana makanan. Bante Culapantaka bermeditasi sambil menggosok-gosok kain bersih yang diberikan oleh Sang Buddha. Bante Culapantaka melafalkan Rajo Haranam. Nah, pada saat menggosok-gosok kain tersebut, kainnya menjadi kotor. Perubahan ini terlihat oleh Bante Culapantaka. Dan ketika melihat perubahan ini, Bante Culapantaka langsung mengerti tentang hakikat dari kehidupan, bahwa segala yang berkondisi adalah tidak kekal. Pengertiannya ini diketahui oleh Sang Buddha dari rumah Tabijiwaka. Nah, lantas melalui rumah Tabijiwaka dengan kesaktiannya, Sang Buddha memberikan pesan Dhamma kepada Bante Culapantaka bahwa bukan hanya kain yang bisa kotor, tetapi batin seseorang pun bisa kotor. Dikotori oleh nafsu, dikotori oleh kebencian, dikotori oleh ketidaktahuan. Dan kekotoran batin ini, apakah itu nafsu, dosa, dan ketidaktahuan atau kebodohan, harus dibersihkan dari batin supaya bisa mencapai pencerahan. Setelah mendengarkan pesan Dhamma singkat dari Sang Buddha, Bante Culapantaka melanjutkan meditasinya. Dan dalam waktu singkat, Bante Culapantaka langsung mencapai tingkat kesucian tertinggi, Arahata. Dan beliau memiliki kesaktian dan kemampuan di dalam menguraikan Dhamma. Beliau menguasai Tipitaka dengan baik. Nah, dari kisah Bante Culapantaka ini bisa kita lihat bahwa Sang Buddha betul-betul luar biasa sebagai seorang guru. Bante Mahapantaka tidak mampu membimbing, tidak mampu memberikan Dhamma yang sesuai, yang mana bisa meningkatkan kualitas batin dari Bante Culapantaka. Tetapi Sang Buddha hanya memberikan pesan singkat dan instruksi yang sederhana tersebut, mampu membuat seorang Bante Culapantaka mencapai tingkat kesucian tertinggi. Lantas Bante Culapantaka juga memiliki kesaktian dan menguasai Tipitaka serta ahli di dalam menguraikan Dhamma. Jadi kemampuan yang dimiliki oleh Sang Buddha sebagai seorang guru betul-betul luar biasa. Kita patut bersyukur ya, maksudnya bangga memiliki seorang guru yang betul-betul luar biasa. Nah, Sang Buddha selain memiliki keistimewaan ini, di dalam menyadarkan seseorang tentang Dhamma, supaya seseorang itu bisa mengerti, bisa menembus Dhamma, Sang Buddha tidak hanya menggunakan kata-kata ceramah Dhamma, tetapi Sang Buddha kadang-kadang memberikan instruksi apa yang harus dilakukan oleh seseorang supaya seseorang itu bisa mengerti Dhamma. Karena kadang-kadang sekedar kata-kata, kita mungkin mengerti kata-kata tersebut. Kita mungkin menerima kata-kata tersebut. Tetapi kata-kata tersebut, pengertian tersebut tidak betul-betul mampu diterima oleh bawah sadar kita. Secara akal sehat biasa mungkin kita mengerti, iya betul ya, ini kehidupan tidak kekal. Ini pasti ada kematian. Ini pasti ada penuaan. Tetapi batin kita, bawah sadar kita tidak menerimanya secara sepenuhnya. Nah, Sang Buddha mengerti hal ini. Sang Buddha kadang-kadang di dalam membuat seseorang bisa menerima kebenaran, bisa menembus kebenaran, seseorang harus menjalani suatu hal supaya ketika mengalami kebenaran tersebut, ketika melihat kebenaran tersebut, barulah batinnya bisa menerima kebenaran itu. Sama seperti kisah Gotami.
Kisah Gotami adalah seorang wanita yang berasal dari keluarga yang miskin. Nah, kisah Gotami ini dia memiliki penampilan yang tidak menarik. Selain memiliki penampilan yang tidak menarik, dia juga kurus dan tinggi ya. Mungkin sangat sulit untuk bisa dilihat keunggulannya dia. Apa sih kelebihannya dia dibandingkan dengan wanita-wanita yang lain. Sehingga sangat sulit bagi dia untuk mendapatkan seorang suami. Tetapi sungguh beruntung ya. Dia akhirnya ada seorang pria yang mau menikahi dia. Pria ini merupakan seorang yang kaya lagi. Karena pria ini mampu melihat kelebihan dari kisah Gotami ini. Pria ini berpikir demikian. Kebaikan seseorang tidak bisa dilihat dari penampilan luarnya. Nah, atas pemikiran ini, lantas dia menikahi kisah Gotami. Tetapi, kehidupan rumah tangga kisah Gotami tidaklah membuat kisah Gotami bahagia. Walaupun dia sangat mencintai suaminya. Tetapi keluarga dari pihak sang suami ternyata tidak menerima dia. Pihak keluarganya itu tidak menghargai dia, memandang rendah dia. Karena dia itu dari kasta yang rendah, dari keluarga yang miskin, punya penampilan yang tidak menarik. Nah, untung baik, pihak keluarga suaminya akhirnya bisa berubah. Pihak dari keluarga suaminya itu berubah setelah dia melahirkan seorang bayi laki-laki. Nah, ketika dia melahirkan seorang bayi laki-laki, pihak keluarga suaminya mulai bisa menerima dia, mulai menghormati dia. Nah, tetapi rupanya kebahagiaannya itu tidak bertahan lama. Ketika anak yang dia miliki itu, satu-satunya anak yang dia miliki sudah bisa berjalan, anak itu jatuh sakit, kemudian meninggal. Meninggal membuat kisah Gotami sangat terpukul. Dia sedih dan juga takut. Takut kenapa? Takut nanti dia disalahkan sama pihak keluarga suaminya. Takut nanti dia tidak dihormati lagi. Takut dia dipandang rendah lagi. Nah, karena kisah Gotami belum pernah melihat kematian sebelumnya, belum pernah mengetahui kematian sebelumnya, maka dia tidak menerima kenyataan bahwa anaknya sudah meninggal. Dia menganggap bahwa anaknya itu hanya sakit dan anaknya itu butuh obat supaya bisa sembuh. Maka sambil menggendong anaknya, dia keliling ke rumah-rumah orang. Dia bertanya kepada orang-orang yang dia temui, adakah obat untuk menyembuhkan anak saya? Bolehkah kamu memberikan obat tersebut kepada saya? Banyak orang yang berkata kepada, yang berpemikiran bahwa dia itu gila. Orang yang sudah mati bagaimana bisa sembuh? Orang yang sudah mati bagaimana bisa hidup kembali? Tetapi yang namanya orang yang belum punya pengetahuan, yang mana dia kan belum pernah melihat kematian, ya dia bersikeras menganggap bahwa anaknya itu sakit, anaknya itu tidak mati. Sampai akhirnya ada satu orang yang bijaksana. Orang bijaksana ini mengatakan kepada kisah Gotami, kamu pergilah temui Sang Buddha. Sang Buddha punya obat untuk anak kamu. Nah, akhirnya dengan gembira kisah Gotami pergi menemui Sang Buddha. Setelah bertemu dengan Sang Buddha di Wihara Jetavana, kisah Gotami meminta obat kepada Sang Buddha. Sang Buddha menyuruh kisah Gotami untuk pergi mencari segenggam biji lada. Tetapi segenggam biji lada itu harus dari rumah yang mana belum ada anggota keluarganya yang meninggal. Kisah Gotami berpikir pasti mudah untuk mendapatkan segenggam biji lada tersebut. Dia yakin pasti ada rumah yang mana belum ada kematian. Dia pergi cari. Di rumah pertama dia minta, ada enggak segenggam biji lada? Ada, diberikan kepada dia. Lantas dia tanya lebih lanjut, apakah di rumah ini sebelumnya ada salah satu anggota keluarga atau lebih yang meninggal? Dibilang, tentu saja ada. Kok kakek saya dulu meninggal? Akhirnya tidak jadi diambil. Dia pergi ke rumah kedua. Di rumah kedua, orang tersebut ingin juga memberikan segenggam biji lada. Tetapi kembali dari rumah kedua ini, ternyata ada salah satu anggota keluarganya yang telah meninggal. Rumah ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Rata-rata, hampir semua orang ingin memberikan dia segenggam biji lada. Ingin menolong dia, tetapi persyaratannya selalu tidak terpenuhi.
Selalu ada kematian di rumah tempat ia mendapatkan segenggam biji lada. Sampai akhirnya setelah usahanya dia lakukan sampai menjelang malam, baru dia tersadar. Ternyata bukan hanya dirinya yang kehilangan orang yang dia cintai. Ternyata sudah banyak orang di dunia ini yang kehilangan orang yang mereka cintai. Ternyata di dunia ini sudah banyak kematian. Ini merupakan segi kehidupan manusia yang tak terhindarkan. Ia menyadari bahwa ada kelahiran pasti ada kematian. Menyadari hal ini, kemelekatannya kepada anaknya yang sudah meninggal tersebut lepas pada saat itu, hilang pada saat itu. Maka dia memutuskan untuk menguburkan anaknya di tengah-tengah hutan. Nah, setelah menguburkan anaknya di tengah-tengah hutan, ia berbalik ke wihara Jetawana untuk menemui Sang Buddha. Setelah bertemu dengan Sang Buddha lantas bertanya kepada Kisah Gotami, apakah kamu sudah mendapatkan segenggam lada? Dia bilang dia tidak bisa mendapatkan segenggam lada dari rumah yang mana belum ada anggota keluarganya yang meninggal. Nah, Sang Buddha lantas menjelaskan kepada Kisah Gotami, Kisah Gotami, dulu kamu mengira hanya kamu sendiri yang kehilangan anak yang dicintai. Kini kamu sudah menyadari bahwa kematian terjadi pada semua makhluk hidup. Kematian datang sebelum keinginan mereka terpenuhi. Hanya dengan pesan Dhamma yang singkat ini, Kisah Gotami langsung mencapai tingkat kesucian Sotapanna pada saat itu juga. Kisah Gotami lantas meminta kepada Sang Buddha untuk ditabiskan menjadi bhikkhuni. Dan setelah ditabiskan menjadi bhikkhuni, Kisah Gotami bermeditasi dengan tekun, berhasil mencapai tingkat kesucian tertinggi yaitu Arahata. Nah, demikianlah dari begitu banyak hal-hal ini bisa kita ketahui bahwa Sang Buddha betul-betul guru para dewa dan manusia yang memiliki keistimewaan yang luar biasa. Sang Buddha mampu tahu bahwa seseorang itu batinnya harus diberikan instruksi yang bagaimana. Harus diberikan penerangan Dhamma yang bagaimana. Dhamma yang bagaimana yang sesuai dengan keadaan batin seseorang. Demikian pula yang dialami oleh Kisah Gotami. Sang Buddha tahu bahwa Kisah Gotami kalau hanya sekedar diberikan penjelasan kata-kata begini, batinnya nggak bisa nerima. Batinnya tidak mau, batinnya menolak. Batinnya bisa menerima kalau batinnya itu mengalami secara langsung, melihat secara langsung, mengetahui secara langsung bahwa kematian itu betul-betul ada di dunia ini. Kematian itu dialami oleh semua makhluk hidup di dunia ini. Nah, ketika hal ini dialami langsung, diketahui langsung, dilihat langsung, barulah batin bisa menerima kenyataan tersebut. Nah, sehingga Sang Buddha menginstruksikan Kisah Gotami untuk pergi mencari segenggam biji lada yang mana segenggam biji lada tersebut berasal dari rumah yang mana belum ada kematian. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sedangma, sebagai siswa dari Sang Buddha, kita perlu memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya karena apa yang diajarkan oleh Sang Buddha betul-betul sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Sang Buddha sebagai seorang guru betul-betul memiliki kualitas-kualitas luar biasa, kualitas mulia yang tidak dimiliki oleh guru-guru ajaran yang lain. Alangkah baiknya kalau di dalam kehidupan ini kita bisa memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mempraktikkan apa yang Sang Buddha ajarkan. Nah, semoga apa yang Bante sampaikan pada kesempatan siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Bagaimana? Oh, boleh, bebas. Satu lah pertanyaan. Ini jam berapa ya? Demikianlah ceramah Dhamma Desana yang disampaikan oleh Yang Mulia Bante Natasilotera.
Kami menyediakan sesi tanya jawab, cuman karena waktunya sudah mepet, kita hanya menyediakan satu pertanyaan saja ya. Sebelum memulai sesi tanya jawab, kita nyanyikan satu buah lagu bersama-sama. Kembali kita buka buku Puja Bhakti kita pada halaman 112. Kita nyanyikan sebuah lagu dengan judul Cinta Kasihmu. Hanya padamu ku kan bersujud sepenuh hatiku dan keyakinanku. Sinar wajahmu sejukkan hatiku, cinta dan kasihmu damaikan jiwaku. Dikala hati menjadi bimbang, Tak berpaling darimu, lalui jalan yang penuh liku. ku genggam namamu. Hanya di dalam dirimu ku temukan cinta yang abadi, cinta kasihmu yang suci kau pancarkan kepada umat manusia. Tanamkanlah dalam diri cinta yang diajarkan Sang Buddha. Marilah kita pancarkan cinta kasih, semoga semua makhluk berbahagia. Sinar wajahmu sejukkan hatiku, cinta dan kasihmu damaikan jiwaku. Dikala hati menjadi bimbang, Tak berpaling darimu, lalui jalan yang penuh liku. ku genggam namamu. Tanamkanlah dalam diri temukan cinta yang abadi, cinta kasihmu yang suci kau pancarkan kepada umat manusia. Tanamkanlah dalam diri cinta yang diajarkan Sang Buddha. Marilah kita pancarkan cinta kasih, semoga semua makhluk berbahagia. Oh, kini ku mengerti cinta dan kasihmu. Dikala duka dan suka ku genggam namamu. Hanya di dalam dirimu ku temukan cinta yang abadi, cinta kasihmu yang suci kau pancarkan kepada umat manusia. Tanamkanlah dalam diri cinta yang diajarkan Sang Buddha. Marilah kita pancarkan cinta kasih, semoga semua makhluk berbahagia. Ya, terima kasih. Terima kasih.
Kita mulai sesi tanya jawabnya. Mungkin ada yang ingin bertanya secara lisan, secara langsung boleh tunjuk tangan. Ada? Yang secara tertulis mungkin ada? Boleh nanti kita ambil kertasnya? Nggak ada ya. Oh, mungkin Bante mungkin nggak ada yang ingin bertanya ya. Mungkin Bante boleh langsung closing statement-nya untuk para umat. Udah selesai tadi. Oh, sudah ya. Ya, mungkin waktunya juga Bante harus makan siang ya. Kami dari Wihara Pluit Dharma Sukha mengucapkan terima kasih banyak kepada Bante Natasi Lotera untuk Dhamma Desananya hari ini. Untuk para umat, boleh kita bangkit berdiri.